Ruang pameran yang mendalam sangat besar. Es naga emas telah pecah. Tidak ada harta karun di dalamnya. Menyebabkan banyak orang yang ingin membeli yang mendalam menyerah pada gagasan mengambil risiko. Bahkan es naga emas yang sangat dalam, yang berkualitas sangat tinggi dan memiliki penampilan yang aneh, tidak memiliki harta apapun di dalamnya. Dapat dilihat bahwa hal-hal mendalam lainnya hampir sama. Meskipun semua orang tahu tentang ini, itu semua karena efek psikologisnya. Jadi setiap kali mereka melihat beberapa hal yang lebih unik, mereka akan berpikir bahwa mungkin ada harta karun di dalamnya. Di tempat ini, mungkin hanya Shen Xiang yang bisa melihat apakah ada harta karun di dalam yang mendalam. Tetapi Shen Xiang tidak memiliki banyak harapan. Dia merasa akan sangat sulit bagi harta karun untuk muncul di dalam yang mendalam, terutama yang mendalam seperti ini. Tampaknya berkualitas tinggi. Dia hanya ingin tahu, bagaimana sebenarnya bentuk yang mendalam ini. Bagian paling dalam di ruang pameran sepertinya telah diukir oleh seseorang. Shen Xiang tidak percaya bahwa ini terbentuk secara alami. Dia merasa bahwa alasan mengapa kedalaman ini seperti ini adalah karena seseorang dengan sengaja menciptakannya, dan ditemukan bertahun-tahun kemudian. Ada banyak orang di ruang pameran, dan ada banyak tokoh besar atau pejuang kuat berkumpul di sini. Mereka memiliki banyak spar di tangan mereka, dan tidak punya tempat untuk membelanjakannya. Jadi mereka tentu ingin mencoba peruntungan di sini. Karena beberapa harta karun sangat berharga. Dan tidak peduli berapa banyak spar yang Anda miliki, mereka tidak akan mau menjualnya kepadamu. Saudaraku, nada bicaraku tadi agak lancang. Mohon maafkan aku. Seorang pria berpakaian hitam berjalan ke sisi Shen Xiang dan menangkupkan tangannya. Pria berpakaian hitam ini adalah pemilik es naga emas. Shen Xiang tidak pernah berpikir bahwa dia akan mengambil inisiatif untuk meminta maaf. Tetapi dari kelihatannya, meskipun kata-kata orang ini agak kasar, dia sangat jujur. Meski kalah taruhan, ia sangat berterus terang dan mengaku kalah. Saya baik-baik saja. Aku ingin tahu siapa namamu. Shen Xiang melambaikan tangannya dan berkata, namaku Bisian. Bagaimana denganmu, saudara? Pria berpakaian hitam itu tertawa dan berkata, terlihat bahwa dia ingin berteman dengan Shen Xiang. Shen Xiang juga ingin mengetahui keberadaan es naga emas, dan tertawa meminta maaf, Kai Kai. Bisian sedikit lebih pendek dari Shen Xiang, tapi dia tinggi dan kokoh. Meskipun dia tidak tampan, dia terlihat sangat menawan. Wajahnya dipahat, dan dia memiliki rasa kemantapan. Namun, apa yang dia lakukan sebelumnya jelas sedikit impulsif. Sekarang dia mengerti. Dan itulah mengapa dia memutuskan untuk mengubah Shen Xiang dari musuh menjadi teman. Keduanya tidak memiliki konflik apapun. Dan mereka bukanlah orang yang berpikiran sempit. Tak lama kemudian, mereka mulai berbicara. Shen Xiang merasa Bisian ini tidak sederhana. Meskipun dia tampak seperti orang yang telah melewati 6 kesengsaraan nirwana, aura yang dirasakan Shen Xiang dari tubuhnya seperti melihat bunga dalam kabut. Dia merasa Bisian menyembunyikan kekuatannya. Saudara Bi, bagaimana kamu mendapatkan es misterius naga emas itu? Saya khawatir tidak mudah mendapatkannya. Setelah Shen Xiang dan Bisian mengobrol tentang banyak hal, dia tiba-tiba mengirimkan transmisi suara ke Bisian dan langsung to the point. Langsung menanyakan masalah ini. Bisian tidak terkejut. Dia juga menjawab dengan transmisi suara. Saya mendapatkannya dari alam kuno dingin yang mendalam. Es naga emas ini terkubur sangat dalam. Sebenarnya, ada rahasia yang hanya diketahui oleh segelintir kekuatan yang sangat kuat. Rahasia apa? Shen Xiang selalu ingin tahu tentang asal-usul hal-hal mendalam yang aneh ini. Meskipun Lu Qinlian juga memilikinya, semuanya digali secara kebetulan. Di beberapa tempat di alam kuno dingin yang dalam, terdapat sungai bawah tanah. Dan sebagian besar sungai bawah tanah yang aneh ini terkubur jauh di dalam sungai bawah tanah. Meskipun banyak kekuatan besar yang mengetahuinya, mereka tidak dapat memunculkannya. Karena sungai-sungai bawah tanah itu sangat dingin. Bahkan jika makhluk abadi yang sangat kuat turun, mereka mungkin berubah menjadi sangat dalam. Shen Xiang diam-diam terkejut di dalam hatinya. Jauh di bawah tanah di alam kuno dingin yang mendalam, sebenarnya ada sungai bawah tanah semacam ini. Dia merasa bahwa inilah alasan mengapa alam kuno dingin yang mendalam muncul. Dan alam mendalam itu juga harus dibentuk seperti ini.
Dia berencana pergi ke sungai bawah tanah itu untuk melihatnya ketika dia punya kesempatan. Kakak Bi, mungkinkah es misterius naga emasmu berasal dari sana? Sepertinya kamu tidak sederhana. Shen Xiang memandangi seekor harimau berkepala 3 yang dalam dan diam-diam mengirimkan transmisi suara ke Bisian. Saya tidak mengerti. Hanya kebetulan saya menemukan sungai bawah tanah yang mengalir keluar. Es naga emas keluar dari lubang yang digali oleh orang lain. Tapi situasi seperti ini sangat jarang terjadi. Aku beruntung. Shen Xiang tidak percaya bahwa Bisian beruntung. Tapi inilah rahasia kekayaan orang lain. Dia tidak terlalu akrab dengan Bisian saat ini. Jadi tentu saja tidak baik baginya untuk terus bertanya tentang detailnya. Kalau-kalau orang lain merasa jijik. Namun, dia sudah punya cara agar Bisian membawanya mencarinya. Sungai bawah tanah itu. Kakak Kai, mengapa kamu begitu yakin bahwa tidak ada harta karun di es naga emasku? Jangan katakan bahwa kamu beruntung. Aku dapat mengatakan bahwa kamu cukup percaya diri pada saat itu. Dan bukan salah satu dari penjudi yang beruntung itu. Bisian bertanya. Itu juga karena dia memikirkan hal ini sehingga dia memutuskan untuk berteman dengan Shen Xiang. Shen Xiang pasti tidak akan secara langsung mengatakan bahwa dia dapat melihat bahwa ada sesuatu di dalam yang mendalam. Jadi dia menjawab, itu hanya sebuah pusaka keluarga kecil. Tetapi tidak semua orang yang mendalam dapat melakukannya. Terutama yang mendalam yang sangat biasa. Itu sangat sulit bagi saya untuk melihat melalui mereka. Tapi jika itu adalah kualitas mendalam yang sangat tinggi, saya dapat dengan mudah melihatnya. Tapi tidak semuanya. Saya bisa menggunakan es naga emas itu. Sekilas terlihat jelas. Mendengar kata-kata Shen Xiang, Bisian sangat bersemangat. Saya tidak pernah menyangka akan ada orang aneh seperti Kakak Kai, yang bisa melihat apakah ada harta karun di dalam yang paling dalam. Meskipun tidak semua orang yang mendalam dapat melihatnya, itu masih cukup kuat. Bisian berseru kaget, dan diam-diam meratapi di dalam hatinya. Dia hanya kehilangan sebagian dari hal yang mendalam ketika dia bertaruh dengan Shen Xiang. Dan Shen Xiang tidak meningkatkan taruhannya. Jika tidak, dia akan menderita kerugian besar. Mengenai hal ini, kesannya terhadap Shen Xiang menjadi jauh lebih baik. Dan dia bahkan memiliki kesempatan untuk berteman dengan seseorang seperti Shen Xiang. Kakak Kai, karena kamu memiliki teknik rahasia pusaka keluarga semacam ini, mengapa kita tidak bekerja sama dan menggunakan yang mendalam untuk menghasilkan banyak uang? Bisian mengirimkan transmisi suara ke Shen Xiang. Inilah yang dia inginkan. Shen Xiang tahu bahwa tidak akan lama lagi dia bisa mengikuti Bisian ke alam kuno dingin yang mendalam untuk mencari tempat di mana sungai bawah tanah mengalir. Kak Bi, aku tidak kekurangan spar. Saya hanya ingin lebih banyak lagi pendalaman yang berkualitas. Karena menurut saya pendalaman yang sudah dibongkar ini mempunyai nilai yang sangat tinggi. Kata Shen Xiang. Bisian terkejut. Bukan karena belum ada yang melakukan ini sebelumnya. Tapi dia tahu bahwa, Kakak Kai, di depannya ini memiliki teknik rahasia. Dan mungkin bisa menggunakan hal yang mendalam ini untuk menciptakan beberapa hal yang kuat. Shen Xiang melepaskan sedikit rasa manis untuk memikat Bisian. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi. Setelah pendalaman berakhir, dia seharusnya bisa mengikuti Bisian ke alam kuno dingin yang mendalam. Di dalam ruang pameran, tidak semua pendalaman merupakan pendalaman unik berkualitas tinggi. Ada juga banyak yang disebut inferior deep being, yang merupakan jenis deep being biasa. Saat itu, Shen Xiang telah membuka benda yang sangat kuat seperti batu filsafat dari kedalaman yang lebih rendah ini. Shen Xiang dan Bisian tiba di depan orang-orang inferior yang telah kehilangan kilaunya di ruang pameran. Shen Xiang memperhatikan warna kuning oval yang mendalam. Dan ketika dia melihatnya, Chaos Divine Eye sepertinya dapat melihat sesuatu darinya. Ini adalah pertama kalinya, Shen Xiang mengirimkan transmisi suara ke Bisian. Untuk membuat Bisian semakin percaya pada teknik rahasianya, dia harus membuktikannya. Di bawah bimbingan lelaki tua itu, Shen Xiang dengan cepat menemukan penjualnya dan membeli barang dalam berkualitas tinggi yang bernilai lebih dari 500 miliar. Kemudian, dia dan Bisian pergi ke kamar pribadi untuk beristirahat. Shen Xiang mengeluarkan palu dewa, dengan ringan memukul kepala palu, dan membuka bagian dalam berbentuk oval, hanya untuk melihat batu giok abadi seukuran ibu jari bergulir.
Benar-benar ada sesuatu di sini. Dan itu bahkan batu giok abadi. Namun, ini sedikit kerugian. Seru Bisian. Batu giok abadi ini memang tidak bernilai 500 miliar spar. Tetapi Shen Xiang memang telah membuktikan bahwa dia dapat melihat apakah ada sesuatu di dalam yang mendalam. Giok abadi itu sangat kecil. Tetapi Shen Xiang bisa melihatnya. Jika itu orang besar, itu akan lebih mudah. Lalu bagaimana dengan barang dalam yang dibeli seharga 500 miliar? Apakah ada barang dalam di dalamnya? Bisian bertanya dengan cemas. Shen Xiang menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa melihatnya. Karena Shen Xiang tidak bisa memberitahu Bisian bahwa dia bisa melihatnya dengan akurat. Dia ingin menciptakan ilusi bahwa Bisian akan berpikir bahwa dia terkadang akurat dan terkadang tidak. Setelah itu, Shen Xiang membuka barang-barang mendalam yang telah dia beli. Tidak ada apapun di dalamnya. Ini menyebabkan Shen Xiang dan Bisian menghela nafas kecewa pada saat yang bersamaan. Meskipun Chen Xiang telah menderita kerugian sekarang, dia merasa bahwa kerugian itu sepadan. Karena itu akan memungkinkan dia untuk mendapatkan lebih banyak lagi kualitas mendalam di masa depan. Dan dia bahkan mungkin tidak perlu mengeluarkan banyak usaha. Meskipun dia sudah memiliki banyak pengalaman mendalam yang berkualitas tinggi, dia merasa itu pasti tidak akan memuaskannya. Ruang pameran yang mendalam tidak akan ditutup. Nanti, jika spar Anda cukup, Anda bisa datang lagi. Selanjutnya adalah acara besar untuk yang mendalam. Semua orang harus menantikannya. Seorang pria parubaya berkata dengan suara yang jelas. Ketika Shen Xiang melihat pria parubaya itu, dia sedikit mengernyit. Karena pria parubaya itu memiliki aura istana Dewa Api. Beberapa saat yang lalu, dia merasa pria parubaya itu sedang mengintip kultivasinya. Dia benar-benar orang dari istana Dewa Api. Shen Xiang mengepalkan tinjunya erat-erat. Dia terus merasa bahwa dia dalam bahaya. Ini adalah wilayah istana Dewa Api. Dan istana Dewa Api terkait dengan Kaisar Es. Jadi dia jelas tidak lemah. Selanjutnya adalah pelelangan. Semua orang tiba di tempat lelang. Shen Xiang juga masuk dengan waspada. Dia duduk di barisan tengah, di samping Bisian. Setelah semua orang berkumpul di aula lelang, pria parubaya dari sebelumnya berjalan ke platform tinggi dengan cermin perunggu di tangannya. Dia menyorotkan cermin ke arah kerumunan dan mengamati mereka. Saat matanya menyapu Shen Xiang, tubuh Shen Xiang tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan. Hal ini membuat Shen Xiang langsung terkejut, karena dia merasa penyamarannya menghilang. Pada saat ini, pandangan semua orang terfokus padanya. Karena cahaya warna-warni di tubuhnya sangat menyilaukan. Bahkan di aula yang sangat luas ini, dia masih sangat menarik perhatian. Bisian bahkan lebih terkejut lagi. Dia mengira Shen Xiang akan melakukan sesuatu yang tidak biasa. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang Shen Xiang, dia tahu bahwa Shen Xiang adalah orang yang aneh, dan dapat menggunakan beberapa masalah untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Setelah cahaya keemasan di tubuh Shen Xiang menghilang, semua orang di aula lelang menghirup udara dingin. Karena transformasi Shen Xiang telah dihilangkan. Shen Xiang, aku tidak menyangka itu kamu. Haha, di bawah cermin roh surgawi, wujud aslimu telah terungkap. Pria parubaya di atas panggung tertawa terbahak-bahak. Kamu adalah pemimpin gerbang penakluk naga yang bermartabat. Namun kamu tidak berani menggunakan tubuh aslimu untuk tampil. Bagaimana kamu bisa begitu pengecut? Orang yang lebih terkejut lagi adalah Bisian. Karena dia tidak pernah menyangka bahwa orang aneh yang bisa melihat apakah ada sesuatu di dalam yang mendalam ini sebenarnya adalah Shen Xiang. Pemimpin gerbang penakluk naga mengendalikan pembuluh darah naga, tahu cara memurnikan pil, dan telah melakukan banyak hal yang menggemparkan dunia. Di dunia surga kekaisaran baru ini, sangat sulit untuk tidak mengetahui tentang dia. Meskipun dia sekarang adalah pemimpin gerbang penakluk naga dan memiliki banyak kekuatan, masih ada kekuatan yang memberikan hadiah padanya, yaitu keluarga bangsawan Tongtian dan beberapa domain Sheng. Meskipun kekuatan ini tidak memiliki ahli yang kuat, fondasi mereka sangat kokoh, dan terdapat banyak spar. Meski sulit mendapatkan Shen Xiang dengan harga buronan yang tinggi, hal itu sudah cukup membuat Shen Xiang tidak berani menunjukkan wajahnya di New Imperial Heaven World. Apalagi di kesempatan seperti itu. Shen Xiang, setan hebat. Tidak diketahui siapa yang berteriak.
Tapi semua orang mulai berpencar. Bisian juga sama. Meskipun Shen Xiang sangat kuat, tetapi dia telah membuat terlalu banyak musuh. Dan pria parubaya di atas panggung jelas ingin berurusan dengan Shen Xiang juga. Kalian berasal dari Istana Dewa Api, kan? Bukan berarti kalian punya aturan bahwa kalian tidak boleh mengubah penampilan saat mengikuti Deep Bing. Tahukah Anda berapa lama waktu yang saya perlukan untuk mengubah penampilan saya? Karena kamu telah merusak penyamaranku. Aku pasti akan membuat kalian menderita kerugian. Shen Xiang sangat marah di dalam hatinya. Identitasnya telah terungkap. Karena dia hanya berani memberitahu Bisian bahwa dia memiliki kemampuan melihat secara mendalam setelah mengubah penampilannya. Jika orang lain tahu bahwa dia, pemimpin gerbang penakluk naga, memiliki kemampuan yang menantang surga, maka akan sulit baginya untuk membeli yang mendalam di masa depan. Pada saat ini, semua orang bisa merasakan kemarahan Shen Xiang. Dan niat membunuh yang mengerikan itu segera memenuhi seluruh tempat. Shen Xiang tiba-tiba menghilang. Dia langsung melintasi ruang angkasa, mengeluarkan pembunuh iblis naga hijau, dan dengan keras menebas cermin roh surgawi. Kontrolnya sangat bagus, dan tebasannya sangat tepat. Itu hanya menghancurkan cermin roh surgawi di tangan pria parubaya itu, dan tidak melukainya. Pria parubaya dari Istana Dewa Api sangat marah. Awalnya, dia ingin menyingkirkan cermin roh surgawi. Tetapi siapa yang tahu bahwa kecepatan Shen Xiang akan sangat cepat, dan akan langsung muncul di depannya, dan bahkan menebas dengan pedangnya. Jika pedang Shen Xiang lebih kejam lagi, dia mungkin sudah mati di tempat. Beraninya kamu, jangan mengira Fire Divine Palace milikku adalah kesemek yang bisa kamu uleni sesukamu. Jika Anda mengira kami adalah sampah seperti keluarga bangsawan Tongtian, maka Anda salah besar. Suara yang sangat tua terdengar. Shen Xiang diam-diam terkejut. Dia sudah lama mengetahui bahwa ada orang yang sangat kuat tersembunyi di Istana Dewa Api. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada orang tua di sini. Kalianlah yang pertama kali membongkar penyamaranku. Kalianlah yang kurang ajar. Kata Shen Xiang dengan marah. Meskipun pihak lain kuat, dia tidak bisa menunjukkan kelemahan apapun dalam hal aura. Setelah transformasi Shen Xiang dipatahkan oleh Istana Dewa Api menggunakan cermin roh surgawi, dia terpaksa mengungkapkan wujud aslinya, yang mengganggu banyak rencana Shen Xiang. Saudara Shen, bagaimana kabarmu sekarang? Bisian berpikir lama sebelum mengirimkan transmisi suara ke Shen Xiang. Aku hanya perlu kabur dari sini. Bisakah kamu membantuku? Shen Xiang saat ini disegel di rumah lelang oleh penghalang yang kuat, dan penghalang itu secara bertahap menyusut. Selama itu menyusut ke ukuran tertentu, orang-orang yang terperangkap di dalam penghalang akan dapat pergi. Dan pada saat itu, hanya Shen Xiang yang akan terjebak. Ini sangat sulit. Orang tua yang memasang penghalang adalah Raja Abadi. Dan kekuatan penghalang itu semakin kuat. Ada juga susunan yang sangat kuat di sini. Selama area itu diaktifkan, akan sulit bagi Anda untuk melarikan diri. Maaf, sangat sulit bagi saya untuk membantu Anda. Bisian mengirimkan transmisi suara ke Shen Xiang. Tetapi ketika dia mengirimkannya, suaranya menjadi sangat lembut. Bisa dilihat betapa kuatnya penghalang itu. Sepertinya aku hanya bisa bekerja sama denganmu di masa depan. Aku akan melarikan diri secepat mungkin. Kamu harus meninggalkan tempat ini dulu. Jika terjadi pertempuran besar, itu mungkin mempengaruhi kamu. Orang-orang lain di rumah lelang tidak lagi berada di dalam penghalang. Jadi mereka segera pergi untuk mencegah diri mereka terlibat. Shen Xiang, kamu memang memiliki beberapa kemampuan. Jika aku tidak bergerak, aku khawatir akan sulit bagi siapapun di Istana Api Surgawi untuk membunuhmu. Sekarang, kami akan menyegelmu di sini untuk sementara waktu. Ini juga untuk membuat dunia surga kekaisaran baru menjadi tenang. Kata-kata lelaki tua itu membuat Shen Xiang cemas dan marah. Shen Xiang bisa merasakan bahwa penghalang di sekelilingnya menjadi lebih kuat. Dia menduga orang-orang dari Istana Dewa Api pasti menggunakan sesuatu seperti cakram arai untuk memperkuatnya, membuatnya semakin sulit untuk melarikan diri. Segel dia selama 10 tahun. Jika tidak ada kekuatan kuat lain yang muncul dalam 10 tahun ini, kami akan mengambil tindakan. Pertama, kita akan mengalahkan benua Chen Martial. Dan kemudian kita akan menguasai seluruh dunia surga kekaisaran baru.
Shen Xiang menggunakan semua kekuatan sucinya. Tetapi dia hanya bisa menembusnya. Sehingga dia bisa mendengar kata-kata ini. Apakah aku benar-benar telah disegel? Apa yang orang ini coba lakukan? Shen Xiang menggunakan seluruh kekuatannya untuk dengan ganas menyerang pesona tak kasat mata di sekitarnya. Tetapi tidak ada sedikit pun kekuatan yang bocor. Semuanya meledak di dalam pesona tersebut. Awalnya, ada banyak meja dan kursi di rumah lelang. Tapi sekarang semuanya dihancurkan oleh Shen Xiang. Dia disegel di sini. Tapi untungnya, ruang di sini masih besar. Memungkinkan dia memiliki jangkauan pergerakan yang lebih luas. Shen Xiang marah memikirkan akan disegel selama 10 tahun. Dia mengeluarkan pembunuh iblis naga hijau dan menebasnya. Tapi sama seperti sebelumnya, itu sia-sia. Dia juga menggunakan teknik melarikan diri yang bisa dia gunakan. Seperti teknik water escape dan earth escape teknik. Namun, penghalang ini terlalu kuat. Seolah-olah itu dibuat khusus untuknya. Dia masih tidak bisa melarikan diri. Gunakan palu Tuhan. Long Sui mengingatkan. Shen Xiang segera mengeluarkan palu dewa dan memukul pesona tak terlihat itu beberapa kali. Tetapi tidak berhasil. Setelah itu, Shen Xiang menggunakan segala macam metode yang kuat. Tetapi dia masih tidak dapat menembus pesonanya. Jika kekuatan hukum tata ruang yang kumiliki cukup kuat, aku pasti bisa melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Shen Xiang berpikir demikian. Karena ketika dia menggunakan kekuatan hukum tata ruang, dia dapat menyebabkan ruang sedikit berfluktuasi. Namun, ruang tersebut saat ini sedang diperkuat dan diperkuat oleh kekuatan yang dilepaskan oleh susunannya. Orang harus tahu bahwa ketika Fire Divine Palace menyegel Shen Xiang, mereka menggunakan 2 disarray. Tentu saja mereka memiliki kekuatan untuk membunuh Shen Xiang. Tetapi siapa yang tahu bahwa Shen Xiang adalah harta karun yang hidup? Jika mereka membunuhnya, kekuatan Shen Xiang juga akan hilang. Selain itu, Shen Xiang adalah seorang alkemis. Jadi dia pasti memiliki jiwa api padanya. Lebih jauh lagi, itu adalah salah satu yang sangat kuat. Istana Api Ilahi telah lama menatap jiwa apinya. Tapi dia tidak pernah bisa mengetahui jenis jiwa api itu. Hall Master. Apakah kita akan menjebaknya seperti ini selama 10 tahun? Seluruh tubuh Shen Xiang dipenuhi dengan harta karun. Kita harus menyiksanya dan memaksanya untuk menyerahkan barang-barang berharga padanya. Seorang pria bertanya. Siapa yang akan menyiksanya? Apakah kamu ingin pergi? Atau kamu ingin aku pergi? Itu hanya mencari kematian. Meskipun aku adalah Raja Abadi. Kamu harus tahu bahwa ada banyak ahli yang mati di tangan bocah ini. Bocah ini pasti punya cara untuk membunuh para ahli itu. Jadi kita harus berhati-hati. Tidakkah kamu melihat bahwa Aki baru saja ditampar oleh bocah itu? Dan dantiannya terluka parah. Orang tua itu menegur. Dia memiliki kekuatan Raja Abadi. Dan dia sangat berhati-hati. Dia melihat Shen Xiang sebagai seseorang yang bisa membunuhnya. Itulah sebabnya dia memutuskan untuk menyegel Shen Xiang selama 10 tahun terlebih dahulu. Terlebih lagi, dia tidak bisa pergi ke Shen Xiang sekarang, sehingga Shen Xiang tidak memiliki kesempatan untuk memanfaatkannya. Kalau begitu kita segel saja dia seperti ini. Bukankah sumber daya yang dikonsumsi oleh Arai tidak dapat diperoleh kembali? Seseorang yang bisa bertanya kepada Hall Master satu demi satu bukanlah orang biasa. Jangan khawatir. Aku sudah merencanakan ini. Segel dia selama 10 tahun dulu. Jika dalam 10 tahun ini, Tetua Klan Agung di dalam gerbang penakluk naga tidak datang untuk menyelamatkannya, maka itu berarti Tetua Klan Agung tidak berada di dalam gerbang penakluk naga. Pada saat itu, kita akan pergi ke benua Chen Martial dan menangkap istri dan saudara perempuannya yang dikenal untuk mengancamnya. Pria itu tertawa, seperti yang diharapkan dari ketua balai. Semakin tua jahenya, semakin pedas rasanya. Penguasa Istana Api Ilahi menghela nafas. Sehubungan dengan Chen Xiang, kami tidak punya pilihan selain berhati-hati. Saat itu, penjaga naga kaisar yang dibawa oleh Pangeran Naga Kekaisaran langsung dibunuh oleh Tetua Klan Agung. Kekuatan Tetua Klan Besar seharusnya berada di atas kekuatanku. Jika kita bertarung, akan sulit bagiku untuk menanganinya. Shen Xiang, yang dimeteraikan di villa, masih tidak mengetahui rencana penguasa Istana Dewa Api.
Tetapi dia tahu bahwa penguasa Istana Dewa Api berencana menyerang benua bela diri Chen dalam 10 tahun. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa diizinkan oleh Shen Xiang. Lebih dari separuh energi di tubuhnya telah habis. Tapi penghalang ini masih tidak bisa dipecahkan. Tidak peduli seberapa kuat serangannya, mereka tidak dapat menggoyahkannya sedikit pun. 10 tahun sudah cukup bagimu untuk meningkatkan kekuatanmu sebanyak mungkin. Pada saat itu, kamu bahkan mungkin bisa pergi. Kata Su Meiyao. Asosiasi Pemikat Iblis baru saja mundur. Dan hal seperti itu telah terjadi. Bagaimana mungkin Shen Xiang tidak cemas? Jika bukan karena temperamennya yang baik, dia mungkin sudah gila karena kecemasan. Ini karena dia bisa melihat niat orang tua yang menyegelnya di sini. Salah satunya adalah untuk melihat apakah macan putih akan muncul. Dan jika tidak, orang-orang dari Istana Dewa Api akan pergi ke benua bela diri Chen untuk menangkap orang yang memiliki hubungan terbaik dengannya. Dan kemudian menggunakannya untuk mengancamnya. Meskipun dia tidak yakin apakah ini akan terjadi, dia tetap sangat khawatir. Jika Baihu tidak datang, akan sulit untuk mengatakan apakah dia akan terus disegel di sini. Shen Xiang berbaring di tanah dan menarik napas dalam-dalam. Dia berharap Sui Xianxian dan yang lainnya tidak datang. Jika tidak, itu sama saja dengan masuk ke dalam jebakan. Istana Api Ilahi. Ingat ini. Saat aku keluar, hal pertama yang kulakukan adalah membasmi Istana Ilahi Api. Kemarahan di hati Shen Xiang meluap ke langit, dan tubuhnya melonjak dengan niat membunuh yang kuat. Dalam sekejap mata, Shen Xiang telah terjebak selama lebih dari sebulan. Hari itu di tempat lelang banyak sekali orang yang hadir, sehingga sulit menyembunyikan hal tersebut. Lebih jauh lagi, Istana Dewa Api tidak berencana menyembunyikannya, dan bahkan menyebarkan berita bahwa Shen Xiang telah ditangkap oleh Istana Dewa Api. Alasan Shen Xiang ditangkap adalah karena dia menyebabkan masalah di kedalaman. Tetapi Shen Xiang tidak memiliki tentara. Ini semua dibuat oleh Istana Dewa Api. Dan jika Shen Xiang mengetahui hal ini, itu pasti akan membuat Shen Xiang semakin marah. Banyak kenalan Shen Xiang sudah mengetahui bahwa dia telah ditangkap. Tetapi kebanyakan dari mereka sangat tenang dan tidak berencana untuk menyelamatkannya. Ini karena bahkan Shen Xiang pun terjebak di tempat di mana mereka tidak dapat menyelamatkannya. Jika mereka pergi untuk menyelamatkan Shen Xiang, mereka mungkin akan ditangkap. Mereka yang memiliki hubungan sangat baik dengan Shen Xiang semua tahu bahwa Shen Xiang sangat licik. Bahkan Shen Xiang terjebak di sana. Jadi jika mereka pergi, mereka pasti akan ditangkap juga. Meskipun mereka sedikit cemas, jika mereka benar-benar pergi, mereka mungkin akan menimbulkan masalah bagi Shen Xiang. Memang benar demikian. Shen Xiang tidak ingin orang lain menyelamatkannya. Tentu saja, jika itu adalah Baihu, dia akan sangat menyambutnya. Yang lain tidak memiliki banyak kekuatan. Dan jika mereka datang ke sini untuk menyelamatkannya, mereka akan jatuh ke dalam perangkap Istana Api Surgawi. Saya akhirnya memiliki cukup bahan obat untuk 5.000 set Kisendan. Shen Xiang telah sibuk selama lebih dari sebulan. Jika Istana Api Ilahi memiliki kemampuan gila seperti ini, dia pasti akan memuntahkan darah. Karena itu terlalu berbahaya. Menjebak Shen Xiang sama dengan membiarkan Shen Xiang mengolah dan meningkatkan kekuatannya dengan damai. Shen Xiang benci perasaan disegel oleh orang lain. Jadi untuk meninggalkan tempat ini secepat mungkin, dia pasti akan bekerja lebih keras untuk meningkatkan kekuatannya sehingga dia bisa meninggalkan tempat terkutuk ini secepat mungkin. Untuk mencegah orang lain memata-matainya, Shen Xiang mengeluarkan beberapa bahan dari ring dan membangun sebuah rumah di aula. Kemudian, dia membentuk banyak formasi di dalam rumah untuk mencegah orang lain memata-matainya. Metode pemurnian daun dapat memurnikan beberapa kumpulan pil pada saat yang bersamaan. Terutama pil yang telah dikuasai dengan sangat baik oleh Shen Xiang. Jika ini dilihat oleh orang lain, pasti akan sangat berbahaya. Karena Baihu telah memperingatkannya untuk tidak mengungkapkan apapun tentang alkimia surgawi. Alkimia surgawi adalah sesuatu yang bahkan lebih menakutkan daripada metode pembunuhan surga bumi. Jadi dia sangat berhati-hati tentang hal itu. Tempat ini seharusnya cukup untuk 15 tungku. Shen Xiang ingin menyempurnakan 5.000 set Super Kisendan, yang merupakan rencananya. Pertama,
Dia akan menggunakan metode pemurnian daun untuk membakar bahan obat sampai batas tertentu. Dan kemudian, dia akan menyalurkan aura obat dan bubuk obat yang hampir terbakar ke dalam tungku Yanlong, dan menggabungkannya ke dalam tungku Yanlong. Dengan cara ini, dia bisa mempercepat. Jika dia berada di tempat dengan energi spiritual yang padat di luar, dia dapat menyerap energi spiritual dalam jumlah besar ke dalam tubuhnya dan melepaskan api yang sangat kuat yang dapat langsung melelehkan ramuan obat Kisendan. Ini karena dia bisa menjalin hubungan dengan ramuan obat Kisendan dan bisa membakarnya dari dalam. Sensi yang menempatkan tungku Yanlong di tengah, lalu berteriak dan menggunakan metode pemurnian daun untuk memadatkan 15 tungku pil emas muda yang tembus cahaya, mengelilingi tungku Yanlong di tengah. Fire Divine Palace. Sebaiknya kamu tidak menjebakku selama 10 tahun. Jika kamu benar-benar menjebakku selama 10 tahun, akan sulit untuk mengatakan seberapa kuat aku nantinya. Pikir Shen Xiang dalam hatinya. Kisen dan super dengan 5.000 set bahan obat cukup kuat, setara dengan pil tingkat surga. Hanya Shen Xiang yang memiliki dasar yang kuat untuk menyempurnakan pil seperti itu. Ini semua demi meninggalkan tempat ini dan menyerang Istana Dewa Api. 15 kumpulan Kisen dan mulai dimurnikan. Api di dalam tungku pil membakar bahan obat. Cahaya warna-warni di dalamnya berkedip-kedip, menerangi seluruh ruangan. Cahaya yang kuat bahkan mengeluarkan sedikit kehangatan, membuat orang merasa sangat nyaman. Dengan sangat cepat, ramuan obat dalam 15 tungku pil mencapai tahap di mana mereka dapat memadatkan pil. Shen Xiang segera menempatkan aura obat halus dan bubuk obat ke dalam tungku Yanlong, dan kemudian menyempurnakan 15 batch baru. Pada saat yang sama, dia harus mengontrol perpaduan aura pengobatan dan bubuk obat di dalam tungku Yanlong. Dia harus mengulanginya berkali-kali. Dan semakin dekat dia ke akhir, semakin besar tekanannya. Ini karena pada saat itu, tungku Yanlong sudah menyatu dengan banyak bahan obat. Kakak senior, kakak laki-laki telah ditangkap oleh Istana Dewa Api. Aku benar-benar ingin menyelamatkannya. Setelah Leng Yulan mengetahui bahwa Shen Xiang telah ditangkap, dia berteriak bersama Sue Xianxian sepanjang hari. Dia tahu bahwa kekuatannya terbatas, dan menyelamatkan Shen Xiang seperti ngengat yang terbang ke dalam api. Tetapi dia sangat cemas di dalam hatinya. Jadi dia hanya bisa menggunakan teriakan seperti ini untuk meredakan emosinya. Sue Xianxian juga sama. Tapi dia sangat jelas tentang alasan mengapa Istana Dewa Api melakukan ini. Istana Api Surgawi tidak membunuh Shen Xiang, tetapi menjebak Shen Xiang. Dari sini, terlihat bahwa mereka punya rencana lain. Dia tidak percaya bahwa Istana Dewa Api memiliki kemampuan untuk menjebak Shen Xiang, tetapi dia tidak dapat membunuh Shen Xiang saat dia melakukannya. Tunggu sebentar lagi. Selama dia tidak mati, dia pasti akan melarikan diri. Aku merasa Istana Dewa Api pasti akan menjebaknya untuk waktu yang sangat lama dan melihat apakah ada orang kuat yang bisa menyelamatkannya. Jika tidak, mereka akan mengambil tindakan. Wajah Sue Xianxian menjadi gelap, mungkin untuk bergerak melawan kota penakluk naga, atau melawan benua Chen Martial, dan kita yang paling dekat dengannya. Leng Yulan berkata dengan marah, bajingan-bajingan ini, mereka harus datang ketika saatnya tiba. Lihat bagaimana aku membunuh mereka. Sue Xianxian mengangguk dan berkata, itulah mengapa kita tidak boleh menimbulkan masalah pada saudaramu. Kita hanya perlu meningkatkan kekuatan kita dan tidak membiarkan mereka menangkap kita. Kakakmu memiliki terlalu banyak hal baik dalam dirinya. Dan dia juga sangat mampu menahan penyiksaan. Sangat mustahil bagi mereka untuk membuat saudaramu menyerahkan harta itu. Tapi jika mereka menggunakan ancaman, Asosiasi Pemikat Iblis kini telah mundur. Dan ada begitu banyak orang yang mengawasi tempat di mana benua Chen Martial kita berada. Satu-satunya pemimpin yang lebih kuat, Gerbang Penakluk Naga, telah ditangkap lagi. Di hari-hari berikutnya, kita harus menjaga benua Chen Martial dengan baik, dan tidak membiarkan orang lain mendudukinya. Leng Yulan menganggukkan kepalanya dengan berat. Dia tidak sabar menunggu seseorang datang ke benua Chen Martial untuk menimbulkan masalah. Pada saat itu, dia akan bisa menunjukkan keahliannya dan memusnahkan para bajingan itu. Karena Shen Xiang telah ditangkap oleh Istana Dewa Api, berbagai tokoh besar di benua bela diri Chen menjadi gugup sekali lagi. Sebelumnya,
Ketika asosiasi pemikat iblis mundur, mereka telah bersiap untuk pertempuran besar. Dan sekarang Shen Xiang telah ditangkap. Itu berarti benua bela diri Chen telah kehilangan kekuatan terakhir mereka untuk melindungi mereka. Di dalam kota penakluk naga, Li Baojun dan yang lainnya juga sedang berdiskusi. Jika hari itu benar-benar tiba, kita harus pergi ke benua Chen Martial untuk mendukung mereka. Banyak orang berpikir bahwa tanpa Shen Xiang, akan mudah untuk menjatuhkan kota penakluk naga. Sebenarnya, mereka salah. Pertahanan kuat kota penakluk naga bukanlah sesuatu yang bisa mereka bayangkan, kata Li Baojun. Duan Sancang menganggukkan kepalanya. Selama periode waktu ini, kita harus mengumpulkan informasi sebanyak yang kita bisa. Dan kita juga harus memanfaatkan waktu untuk meningkatkan kekuatan kita. Dalam waktu singkat, orang-orang itu tidak akan bergerak apapun. Mungkin perlu waktu beberapa tahun. Ketika mereka yakin bahwa tetua klan besar tidak akan menyelamatkan pemimpin, barulah mereka akan bergerak. Sebelumnya, dikabarkan bahwa meskipun penatua klan besar dari gerbang penakluk naga sangat kuat, keberadaannya misterius, dan bahkan Shen Xiang tidak dapat menemukannya untuk sementara waktu. Jika mereka tidak menyelamatkan Shen Xiang untuk jangka waktu yang lama, kekuatan besar yang mendambakan benua Chen Martial akan berani mengambil tindakan. Kirim seseorang ke Akademi Eksorsisme untuk memberi tahu mereka. Hubungan antara kepala sekolah dan pemimpin tidak buruk. Ketika saatnya tiba, biarkan dia yang mengurus mereka, kata Li Baojun. Shen Xiang disegel di sebuah villa di kota es yang dalam. Dia saat ini fokus meramu pil. Dan sejak awal, dia tidak ingin ada orang yang menyelamatkannya. Kecuali Baihu atau seseorang yang sangat kuat. Datang ke sini sama saja dengan melompat ke dalam lubang api. Dengan 5.000 set bahan obat Kisen dan digabungkan, kualitasnya bisa dibayangkan. Untuk memadatkan begitu banyak bahan obat menjadi satu pelet, kualitasnya sangat buruk. Kisen dan di tangan Shen Xiang sangat berat. Meski hanya seukuran ibu jari, memegangnya di tangannya sama beratnya dengan memegang palu dewa. Pil ini membutuhkan waktu 2 bulan penuh untuk disempurnakan. Dia melihat pelet di tangannya yang memancarkan cahaya hijau yang kuat. Ketika dia memikirkan bagaimana pelet seperti itu akan ditelan ke dalam perutnya, dia merasakan sedikit ketakutan. Dia khawatir dia tidak akan mampu mengendalikan aura pengobatan yang akan menyembur keluar ketika saatnya tiba. Kultivasi Shen Xiang saat ini dapat dianggap telah mencapai tahap selanjutnya dari tahap nirvana. Dia telah melewati kesengsaraan ke-6 nirwana. Dan pada tahap ini, hanya mengandalkan pil saja tidak cukup untuk menerobos. Dia masih perlu memahaminya. Jika tidak, dia tidak akan bisa memurnikan energi yang diserap. Hanya dengan memahami arti sebenarnya dari seni bela diri barulah dia dapat menyerap energi lebih cepat, dan menggunakannya untuk membuka dantiannya sendiri dan memperkuat tubuhnya sendiri. Jika bukan karena Shen Xiang memiliki batu filsafat, dia tidak akan berani memakan Kisen dan jenis ini yang mengandung energi dalam jumlah tak terbatas. Ini karena jika dia tidak dapat memahami apapun, energi kuat di tubuhnya tidak akan bisa dilepaskan. Dan itu hanya akan menyebabkan dia terluka dan mengamuk. Pemahaman adalah membimbing kekuatan untuk mengembangkan potensi kekuatan dalam tubuh, sekaligus memperkuat tubuh dan jiwa. Adapun prosesnya, setiap orang berbeda. Jadi saat ini mereka hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Pada tahap akhir alam nirwana, di satu sisi, seseorang membutuhkan banyak kekuatan. Namun di saat yang sama, seseorang juga perlu memahaminya. Keduanya sangat diperlukan. Beberapa orang tiba-tiba dapat memahami bagaimana menggunakan kekuatan untuk memperkuat diri mereka sendiri. Tetapi saat ini, mereka kekurangan sumber daya untuk mengolahnya. Beberapa orang memiliki sumber daya, tetapi sangat sulit bagi mereka untuk memahaminya. Sehingga mereka mengalami stagnasi dan akhirnya meninggal karena usia tua. Setelah memakan Super Kisen dan Shen Xiang mengedarkan seni surgawinya dan dengan cepat menyempurnakannya menjadi kibawaan dan kekuatan surgawi. Memadatkannya menjadi ramuan surgawi di dantiannya. Sementara kekuatan surgawi digunakan untuk membuka laut rasa surgawi. Tidak lama kemudian, dahi Shen Xiang mengeluarkan keringat, dan wajahnya penuh kesungguhan. Jelas sekali bahwa dia mengalami kesulitan dalam kultivasinya.
Meskipun kekuatan dewa bisa dengan gila-gilaan mengalir ke lautan rasa ilahi, ia tidak dapat membuka lautan rasa ilahi, juga tidak dapat memperkuat jiwa. Ki asli juga dapat memasuki dantian dengan lancar. Namun ia tidak dapat memasuki 5 patung binatang buas, dan tidak dapat memupuk ramuan surgawi. Dia jelas menemui hambatan yang sering dia temui di tahap selanjutnya dari tahap nirvana. Dia mencoba sedikit menggunakan metode kultivasi sebelumnya, dan menuangkan semua energi yang kuat ke dalam dantiannya dan lautan rasa ilahi. Namun, energi ini jelas tidak berada di bawah kendalinya. Setelah memasuki dantiannya dan lautan rasa ilahi, dia tidak bisa mengendalikan mereka sesuka hatinya, dan semuanya berhenti di situ, saling menekan. Shen Xiang buru-buru mengeluarkan batu bertuah dan menembus indera rohnya ke dalam batu bertuah. Tiba-tiba, banyak pembuluh darah roh misterius muncul di benaknya, membuatnya merasa seolah-olah telah jatuh ke lautan pembuluh darah roh yang luas. Tanpa disadari, dia tiba-tiba menyadari bahwa pembuluh darah roh di dalam batu bertuah sepertinya memiliki kebijaksanaan, dan secara bertahap berubah menjadi wujud seseorang. Jika dilihat lebih dekat, sosok manusia yang dibentuk oleh tato roh yang tak terhitung jumlahnya ini tampak seperti meridian yang tak terhitung jumlahnya di tubuh manusia. Apa yang sedang terjadi? Shen Xiang hanya merasakan sosok manusia pembuluh darah roh ini melayang ke arahnya. Dan dalam sekejap mata, sosok itu menerkam ke arahnya. Setelah itu, energi di lautan rasa ilahi dan dantiannya yang tampaknya telah dicegat, melonjak dengan agresif seperti banjir yang menerobos bendungan. Shen Xiang saat ini berada dalam keadaan yang sangat aneh. Dia tidak dapat dengan jelas menggambarkan perasaan seperti apa itu. Dia hanya merasa bahwa 5 patung binatang di dantiannya semuanya dipenuhi dengan energi yang padat. Dan di bawah pengaruh kekuatan ilahi, lautan rasa ilahi juga berkembang sedikit demi sedikit. Dia tahu bahwa batu bertuah akan memudahkannya. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa batu bertuah akan membantunya melewati krisis ini secepat itu. Tidak heran batu bertuah begitu berharga. Sebelumnya, dia hanya mampu menyempurnakan hal-hal mendalam itu dengan menggunakan batu bertuah. Batu bertuah ini benar-benar bagus. Shen Xiang memuji dalam hatinya, lalu fokus pada kultivasi. Selama dia bisa memadatkan embrio inti celestial elixir di setiap patung bis, Nirvana Doom akan tiba. Namun, Shen Xiang tidak yakin apakah Nirvana Doom dapat menembus penghalang yang begitu kuat. Jika tidak, dia tidak akan bisa melewati Nirvana Doom. Dan kekuatannya tidak akan bisa meningkat. 3 bulan telah berlalu, dan dia akhirnya sepenuhnya mencerna Ki-Sen dan yang super ini. Namun, embrio inti celestial elixir ke-7 sangat redup. Ki-Sen dan seperti ini hanya dapat memberikan efek seperti ini. Meskipun Shen Xiang sudah siap di dalam hatinya, dia tidak menyangka bahwa Ki-Sen dan yang telah dia ciptakan selama 3 bulan akan memiliki efek yang dapat diabaikan. 3 kesengsaraan terakhir dari Nirvana Doom adalah yang paling sulit untuk ditembus. Agar kamu dapat mencapai efek seperti itu hanya dalam waktu setengah tahun. Kamu harusnya puas. Kata Su Mei Yao. Ah, jika itu masalahnya, maka dalam 10 tahun, saya tidak akan bisa membuat banyak kemajuan. Shen Xiang merasa dia harus mempercepat pemurnian pilnya. Jika tidak, dia tidak akan bisa pergi dalam 10 tahun. Belum tentu. Jika kamu bisa menembus 7 kesengsaraan nirwana, kamu mungkin punya peluang besar. Bai Yuyu berkata, mereka yang telah melewati kesengsaraan ke-7, setelah melalui baptisan 7 kesengsaraan nirwana, biasanya akan memiliki tubuh yang disebut tubuh emas kehancuran, yaitu meningkatkan kekuatan tubuh aslinya berkali-kali lipat. Tanda seru, saat ini, tubuh iblis abadi Anda telah mencapai tahap penyelesaian besar. Jika tubuh fisik Anda bisa bertambah berkali-kali lipat, maka tubuh fisik Anda akan semakin bertenaga. Bahkan jika tubuh fisikku kuat, aku mungkin tidak dapat melarikan diri dari sini. Terlebih lagi, karena saya disegel di sini, sulit untuk mengatakan apakah 7 kesengsaraan nirwana bisa datang atau tidak. Shen Xiang menghela nafas. Long Sui menguap dan berkata, bajingan kecil, jangan mengira hanya kamu yang terjebak di sini. Kaisar naga ini juga ada di sini. Jika tubuhmu benar-benar cukup kuat, maka kekuatanku juga bisa menyatu sepenuhnya denganmu. Aku tidak ingin mematahkan semangatmu. Sejujurnya,
Walaupun kamu juga jenius, kamu tetaplah manusia. Jadi secepat apapun kecepatan kultivasi kamu, kamu tidak bisa lebih cepat dari saya. Aku jauh lebih kuat darimu. Dan dalam 10 tahun ke depan, cek-cek, kamu bahkan tidak akan bisa mengejarku. Shen Xiang belum pernah mempertimbangkan kekuatan Long Sui sebelumnya. Tapi dia mengakui bahwa Long Sui jauh lebih kuat darinya. Dia telah meminjam kekuatan Long Sui berkali-kali sebelumnya. Jadi dia memiliki pemahaman yang mendalam tentangnya. Terlepas dari apakah saya bisa keluar atau tidak, hal terpenting bagi saya saat ini adalah terus memperkuat diri. Shen Xiang mengepalkan tangannya dan berkata, tentu saja. Saya rasa metode pemurnian dawan Anda dapat ditingkatkan menjadi 30, 40, atau bahkan 50 batch sekaligus. Ini bisa menghemat banyak waktumu, kata Sumei Yao. Memurnikan pelet besar semacam ini membutuhkan banyak waktu. Bahkan jika keterampilan pemurnian Shen Xiang sangat tinggi, pertama-tama dia membutuhkan bahan obat dalam jumlah besar. Menyalin bahan obat dalam jumlah besar akan membutuhkan cairan dewa ciptaan. Dan selama pemurnian, dia juga perlu melelehkannya satu persatu, dan kemudian menggabungkan semuanya. Jika dia bisa menyempurnakan 100 batch pada saat yang sama, maka dia akan dapat menghemat banyak waktu. Jika tidak, menurut kecepatan sebelumnya, dia akan membutuhkan lebih dari 3 bulan untuk berhasil menyempurnakan satu pelet, dan efeknya tidak akan terlalu bagus. Oleh karena itu, dia berencana untuk menyempurnakan 10.000 set Super Kisen dan pada saat yang sama. Dan efeknya akan jauh lebih besar, energi yang terkandung dalam 10.000 set bahan obat akan terkonsentrasi bersama. Dan dapat dibayangkan betapa tingginya kualitasnya.